Hey, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjani Rumatoras dengan NIM D1B1222325 dari kelas G 2022. Saya akan menjelaskan mengenai formalin sebagai tugas UAS pada mata kuliah analisis farmasi. Jadi, formalin merupakan larutan formaldehida dalam metanol sebagai stabilisator dengan kadar tidak kurang dari 36% dan tidak lebih dari 38%. Formalin biasanya terdapat dalam sediaan gel, di mana sediaan gel merupakan sediaan semi padat yang terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar, terpenetrasi oleh suatu cairan. Nah, adapun fungsi formalin yaitu biasanya digunakan untuk mengawetkan bahan agar tidak mudah rusak. Tujuannya digunakan untuk industri seperti pengawetan triplek, kain, karpet, busa, obat, dan juga biasanya digunakan pada produk-produk kosmetik. Selain manfaat formalin, formalin juga memiliki efek samping setelah digunakan, diantaranya seperti kemerahan atau iritasi pada kulit, pengerasan pada kulit, perubahan warna kulit yang diolesi menjadi lebih terang dari bagian sekitarnya, dermatitis kontak yang biasanya ditandai dengan ruam yang terasa gatal di area yang diolesi oleh formalin. Nah, saya akan menampilkan beberapa produk edaran yaitu produk kosmetik yang mengandung formalin. Di antaranya adalah ini, dan ini. Setelah mengetahui produk-produk yang telah diedarkan, terdapat dua analisis dari kadar formalin yaitu analisis kualitatif dan kuantitatif. Pada jurnal yang diambil digunakan beberapa cat kuku tidak bermerek sebagai sampel yang akan diuji. Cat kuku ini diperjualbelikan di pasaraya MTC. Pada analisis kualitatif, jika setelah ditambahkan zat bereaksi dan terbentuk warna ungu pada sampel, maka sampel tersebut positif mengandung formalin. Seperti yang dilihat pada tabel, semua merek sampel tidak berbentuk warna ungu yang menyatakan sampel tersebut negatif atau tidak mengandung formalin. Sedangkan pada analisis kuantitatif dapat dilihat bahwa salah satu cat kuku dengan merek sampel Kyle mengandung kadar formalin sebesar 2,05%, sedangkan persyaratan BPOM yaitu 5%, yang artinya sampel ini memenuhi syarat BPOM. Seperti yang ditampilkan pada tabel berikut. Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sibutramine HCl pada jamu pelangsing. Adapun definisi sibutramine HCl. Sibutramine HCl merupakan salah satu obat antiobesitas yang berkhasiat sebagai anoreksansi, di mana anoreksansi merupakan zat-zat berdaya untuk menunjang diet pada penanganan obesitas. Obesitas didefinisikan sebagai keberadaan lemak tubuh dalam jumlah abnormal yang mengakibatkan kegemukan dan overweight pada kadar tinggi badan dan jumlah otot tertentu. Definisi dari jamu. Jamu adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau galenik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-menurun telah digunakan untuk pengobatan dari zaman nenek moyang. Jamu juga telah diyakini manfaatnya untuk menyembuhkan suatu penyakit dengan tingkat keamanan yang tinggi.
Adapun kekurangan atau bahaya dari sibutramin HCl pada jamu pelangsing bayi kesehatan. Kekurangannya atau bahayanya sibutramin HCl meliputi yang pertama, peningkatan denyut jantung, palpitasi atau jantung berdebar, peningkatan tekanan darah, sakit kepala, kehilangan nafsu makan, konstipasi, mulut kering, dan fasilitas. Penggunaan sibutramin HCl pada jamu pelangsing dalam dosis yang tinggi berisiko juga dapat menyebabkan penggunaannya sulit tidur, sehingga senyawa kimia ini tidak boleh dikonsumsi secara sembarangan oleh orang yang mempunyai riwayat penyakit arteri koroner, gagal jantung kongesif, aritmia, dan stroke. Adapun kelebihan dari sibutramin HCl pada jamu pelangsing bayi kesehatan, yang pertama, bahan alami. Banyak jamu pelangsing dari bahan alami seperti jahe, kunyit, dan rempah-rempah lainnya yang dapat memberikan nutrisi tambahan bagi tubuh. Yang kedua, mempercepat metabolisme. Beberapa jamu pelangsing dapat meningkatkan metabolisme tubuh sehingga membantu dalam proses pembakaran lemak. Yang ketiga, detoksifikasi. Beberapa jenis jamu pelangsing juga memiliki efek detoksifikasi untuk membantu membersihkan tubuh dari racun dan zat-zat berbahaya. Adapun yang keempat, meningkatkan energi. Sebagian jamu pelangsing juga mengandung bahan-bahan yang dapat meningkatkan energi dan stamina, membantu tetap aktif selama program penurunan berat badan. Contoh jamu pelangsing yang mengandung sibutramin HCl, yang pertama, ramping herbal alami, yang kedua, RD pelangsing herbal original, yang ketiga, Bioslim, yang keempat, Moya Slimming. Adapun analisis kualitatif dari sibutramin HCl pada jamu pelangsing yang beredar di kota Manado dilakukan menggunakan 10 jenis pelangsing. Analisis kualitatif menggunakan metode KLT dengan campuran 3 fase gerak. Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi kandungan bahan kimia obat sibutramin HCl pada jamu pelangsing. Adapun hasil analisis kualitatif yang diperoleh yaitu dilihat dari RF yang didapat menunjukkan tidak terdapat kesamaan pada masing-masing gerak dan menghasilkan bercek yang bervariasi. Penampakan noda pada sinar UV 25 nm dan 36 nm disebabkan karena adanya interaksi antara sinar UV dengan gugus kromofor yang terikat oleh auxochrome yang terdapat pada noda tersebut. Dari 10 sampel tersebut menggunakan 3 fase gerak berbeda, hanya satu produk jamu pelangsing yang memiliki RF sama dengan sibutramin HCl, yaitu sampel D, dan sehingga dapat dikatakan sampel tersebut positif mengandung sibutramin HCl. Dan untuk seberapa besar konsentrasinya akan terlihat lebih jelas pada saat dilakukan analisis kuantitatif. Adapun analisis kuantitatif, dari hasil yang diperoleh, panjang gelombang maksimum yang diperoleh yaitu 266 nm dengan absorbansi 0,19. Penentuan panjang gelombang maksimum dilakukan untuk mengetahui ketika absorpsi mencapai maksimum sehingga meningkatkan proses absorpsi larutan terhadap sinar. Penentuan operating tim ditentukan dengan mengukur absorbansi pada panjang gelombang maksimum yang telah ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Lilkina dari kelas G angkatan 2022 dengan NIM D1B12237 akan memaparkan materi tentang hidroquinon. Adapun definisi dan bahaya dari penggunaan hidroquinon. Hidroquinon merupakan golongan obat keras untuk pemutih atau peluntur pigmen kulit. Hidroquinon dapat menyebabkan bercak putih dan dermatitis kontak. Efek samping dari hidroquinon yaitu iritasi kulit yang ringan, panas, merah, dan gatal. Hidroquinon termasuk golongan obat keras yang hanya dapat digunakan berdasarkan resep dokter. Bahaya penggunaan obat keras ini tanpa pengawasan dari dokter dapat menyebabkan iritasi kulit,
kulit menjadi merah dan rasa terbakar. Selain itu dapat menyebabkan kelainan pada ginjal, kanker darah, dan kanker sel hati. Adapun contoh produk yang mengandung hidroquinon dapat dilihat seperti pada gambar di samping, di mana ada Tabitha Skincare Smooth Lotion, Lady Day Cream, Skincare Healthy Nubrahati, dan Almas. Itulah beberapa contoh produk yang mengandung hidroquinon. Selanjutnya, analisis hidroquinon menggunakan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Pada analisis kualitatif, sampel kontrol positif dengan bereaksi FeCl31% memberikan hasil endapan kuning keperakan. Hidroquinon dengan sampel AB dengan bereaksi FeCl31% memberikan hasil endapan kuning keperakan. Untuk sampel C dengan bereaksi FeCl31%, dia menghasilkan endapan putih kekuningan. Sampel D dengan bereaksi FeCl31% memberikan hasil endapan kuning tua keperakan. Sampel E, F, G dengan bereaksi FeCl31%, dia memberikan hasil endapan kuning keperakan. Untuk sampel H dengan bereaksi FeCl31% memberikan hasil endapan putih kekuningan, dan sampel I dengan bereaksi FeCl31% memberikan hasil endapan kecoklatan. Jadi, berdasarkan tabel 1 diperoleh hasil pada analisis kualitatif menggunakan bereaksi kimia FeCl31% yang berfungsi untuk mengikat hidroquinon sehingga menghasilkan endapan kuning keperakan pada sampel A, B, C, D, E, F, G, H, dan I. Selanjutnya, analisis kuantitatif. Jadi, seperti yang terlihat pada tabel 1, hasil pengukuran ditunjukkan pada tabel 1 diperoleh nilai absorbansi pada sampel dengan kode A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, dan L secara berturut-turut sebesar 0,079, 0,016, 0,163, 0,309, 0,051, 0,227, 0,476, 0,267, 0,450, 0,409, 0,138, dan 0,036. Dengan demikian, nilai analisis kuantitatif kadar hidroquinon pada seluruh sampel yang digunakan adalah memberikan hasil kadar hidroquinon pada rentang 0,009 sampai dengan 0,0331%. Sekian materi yang akan saya paparkan tentang hidroquinon. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sista Sri Amelia, NIM D1B12230 dari kelas G angkatan 2022. Baik, di sini saya akan membuat video penjelasan tentang materi sildenafil pada jamu. Adapun pengertian dari jamu, jamu adalah obat tradisional berbahan alami warisan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi untuk kesehatan. Kemudian adapun pengertian dari sildenafil. Sildenafil sitrat adalah obat untuk meningkatkan daya seksual dan memperlancar aliran darah ke lingga atau bagian reproduksi pria. Penggunaan yang tidak terkendali dapat menyebabkan keracunan. Senyawa ini diduga kuat dicampurkan dalam jamu kuat. Adapun kelebihan dan kekurangan sildenafil. Kelebihan sildenafil. Yang pertama, dapat mengurangi tekanan darah tinggi yang berhubungan dengan hipertensi arteri pulmona atau PAH. Kemudian yang kedua, memiliki kemampuan untuk mencapai dan mempertahankan ereksi yang memadai, dapat meningkatkan kepercayaan diri pria dalam aktivitas seksual mereka.
Yang ketiga, dapat membantu meningkatkan aliran darah ke penis yang dapat meningkatkan kemampuan ereksi pada pria dengan disfungsi ereksi. Kemudian, kekurangan sildenafil. Yang pertama, dapat menyebabkan iritasi kulit berupa kemerahan. Yang kedua, dapat menurunkan aliran darah ke saraf optik, menyebabkan penglihatan secara tiba-tiba, menyebabkan kehilangan penglihatan secara tiba-tiba. Yang ketiga, risiko peningkatan jantung yang dapat membahayakan bagi orang dengan kondisi jantung yang sudah ada. Adapun contoh jamu yang mengandung sildenafil yaitu jamu urat jantan, jamu madu gold, dan jamu kobra mas. Kemudian, metode analisis sediaan farmasi. Analisis farmasi berfokus pada karakterisasi kimia suatu zat atau senyawa baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Analisis farmasi bertujuan untuk mengungkapkan identitas, kualitas, dan kadar senyawa dalam bahan baku farmasi dan sediaan farmasi, serta cemaran berbahaya yang ada di dalamnya. Uji identifikasi dan penetapan kadar didasarkan pada sifat-sifat dari struktur kimia. Menurut penelitian Ricky Elsan dan Triminarsi, dalam penelitiannya menjelaskan bahwa untuk menentukan kandungan sampel jamu dengan mengumpulkan data berdasarkan eksperimen yang menggunakan 5 sampel jamu kuat yang beredar di pasaran. Kemudian ada 2 metode yang digunakan, yaitu secara kualitatif dan kuantitatif untuk menentukan kandungan sampel jamu apakah mengandung sitrat sildenafil atau tidak. Namun sebelumnya dilakukan terlebih dahulu uji organoleptis. Uji organoleptis merupakan pengujian pertama yang dilakukan adalah uji organoleptis yang meliputi warna, bau, dan rasa dari sampel jamu setelah cangkang kapsul dari jamu dibuka. Karena bentuk sediaan awal dari sampel adalah kapsul, hasil dari uji organoleptis dapat dilihat pada tabel berikut. Yang sampel A, bentuk serbuk, warna putih kecoklatan, rasa pahit dan pedas. Sampel B, serbuk, bentuk serbuk, kemudian warna putih kecoklatan, rasa pedas sepat. Sampel C, bentuk serbuk, warna coklat, rasa putih sepat. Sampel D, bentuk serbuk, warna kuning, rasa tawar sepat. Sampel E, bentuk serbuk, warna coklat muda, rasa tawar sepat. Yang pertama, analisis secara kualitatif. Untuk menentukan apakah sampel jamu yang diteliti mengandung sildenafil, dilakukan analisis kualitatif terhadap sampel jamu. Analisis dilakukan dengan metode UV vis dengan spektrofotometri yang membandingkan panjang gelombang sampel jamu apakah sama atau mendekati dengan panjang gelombang baku sildenafil sitrat. Kemudian hasil spektrum pengamatan panjang gelombang baku sildenafil sitrat dapat dilihat pada gambar yang di samping. Hasil pengamatan panjang gelombang kontrol positif, negatif, dan sampel dapat dilihat pada tabel di samping. Kemudian analisis secara kuantitatif. Setelah ditemukan adanya sampel yang mengandung sildenafil sitrat, maka dilakukan analisis kuantitatif untuk mengetahui berapa kadar sildenafil sitrat dalam sampel jamu. Proses analisis kuantitatif yang dilakukan dengan langsung menentukan kurva kalibrasi dari sildenafil sitrat. Hal ini dilakukan karena penentuan panjang gelombang sildenafil sudah dilakukan untuk menentukan ada atau tidaknya sildenafil sitrat dalam sampel jamu. Kemudian adapun absorbansi kurva kalibrasi sildenafil sitrat pada konsentrasi 5-30 ppm.
konsentrasi 5 absorbansi 0,101, konsentrasi 10 absorbansi 0,221, konsentrasi 15 absorbansi 0,330, konsentrasi 20 absorbansi 0,440, kemudian konsentrasi 25 absorbansi 0,548, kemudian konsentrasi 30 absorbansi 0,633. Kemudian hasil kurva kalibrasi menunjukkan kesesuaian dengan persyaratan yang ditentukan di mana nilai koefisien korelasinya atau R mendekati 1 dengan nilai 0,9977, artinya antara kadar dan serapan sudah linear, bahwa kenaikan serapan berbanding lurus dengan kenaikan konsentrasinya. Kemudian dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa dari 5 buah sampel jamu kuat pria yang diteliti terdapat 3 sampel yang mengandung bahan kimia obat atau BKO sildenafil sitrat, yaitu sampel jamu E, kadar sildenafil sitrat yang terkandung dalam sampel jamu A sebesar 0,53%, sampel jamu B sebesar 0,23%, dan sampel E sebesar 0,16%. Itulah dari hasil video materi yang saya dapatkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.